Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu petani hebat. Semoga kita semua sehat selalu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernahkah bapak-bapak, ibu-ibu merasa bingung? Begini. Daun tanaman tiba-tiba kuning. Ini karena kurang pupuk atau kena penyakit? Buah jadi busuk di pohon. Ini ulah hama atau karena cuaca? Nah, disinilah tantangannya. Hama dan penyakit itu ibarat maling dan penyakit di rumah kita. Kalau maling masuk, barang habis. Kalau penyakit datang, badan lemas. Nah, kalau tanaman kena serangan hama dan penyakit, panen bisa anjlok, bahkan gagal total. Masalahnya, banyak petani langsung ambil jalan pintas. Semprot pestisida sebanyak-banyaknya. Padahal, kalau salah obat, salah waktu atau dosisnya, kebanyakan bukan hanya hamanya yang mati, tapi tanah dan tanaman juga ikut menderita. Jadi pengendalian hama dan penyakit bukan sekedar semprot, tapi soal cara cerdas melindungi tanaman. Bagaimana mengenai gejala dengan benar? Bagaimana memilih cara pengendalian yang tepat? Dan bagaimana menjaga tanaman tetap sehat tanpa biaya yang membengkak? Di video kali ini kita akan belajar bareng bagaimana mengendalikan hama dan penyakit dengan cara yang lebih bijak, lebih objektif, lebih efektif, dan lebih menguntungkan. Yuk, kita mulai perjalanan ini supaya hasil panen kita aman sampai di lumbung. Bapak-bapak, ibu petani, satu hal yang sering bikin kita pusing di sawah dan kebun adalah serangan hama dan penyakit. Kenapa? Karena mereka datangnya sering tiba-tiba, cepat menyebar, dan sulit ditebak. Di lapangan banyak masalah muncul. Daun kuning sering dianggap kurang pupuk, padahal bisa jadi serangan penyakit. Buah busuk dikira karena cuaca, ternyata ulah jamur atau bakteri. Petani buru-buru semprot pestisida, padahal kadang obatnya salah sasaran. Bahkan ada yang mencampur banyak jenis pestisida sekaligus, berharap lebih munjur, tapi malah bikin tanaman stres dan biaya melonjak. Akibatnya apa? Nah, ini dia bapak-bapak, ibu-ibu akibatnya. Panen berkurang drastis, biaya obat melonjak, hama jadi kebal karena disemprot terus-menerus, dan tanah dan lingkungan kita ikut rusak. Jadi, itulah mengapa pengendalian hama dan penyakit tidak bisa dilakukan asal-asalan. Kita perlu cara yang tepat, cerdas, dan efisien. Tujuan kita belajar bagian ini adalah 1. Kita harus bisa mengenali gejala hama dan penyakit dengan benar supaya tidak salah diagnosis. Yang kedua, memilih cara pengendalian yang tepat mulai dari cara alami, mekanis, sampai kimia bila perlu. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan berlebihan pada pestisida supaya tanaman, tanah, dan petani tetap sehat. Yang keempat, menjamin panen tetap aman baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kalau tujuan ini tercapai, Bapak, Ibu tidak hanya bisa mengendalikan hama dan penyakit, tetapi juga bisa lebih hemat biaya dan hasil panen tetap terjaga. Betul apa betul bapak-bapak, ibu-ibu? Bapak, Ibu petani, pengendalian hama dan penyakit itu jangan dipikir ribet. Ada beberapa prinsip yang harus kita pegang. Prinsip yang pertama, kita harus kenali dulu masalahnya. Jadi, jangan buru-buru semprot sebelum tahu apa penyebabnya. Ibaratnya kita sakit, harus tahu dulu ini flu
atau masuk angin. Kalau salah obat ya kan percuma, tidak akan sembuh, malah tambah sakit. Prinsip yang kedua, utamakan pencegahan. Lebih mudah mencegah loh ibu, bapak, petani daripada mengobati. Menanam varietas yang tahan, kemudian menjaga kebersihan lahan, dan rotasi tanaman adalah benteng paling pertama. Prinsip yang ketiga, gunakan cara berjenjang, mulai dari cara sederhana, misalnya mekanis. Ambil ulatnya, sang perangkapnya. Kemudian biologis, gunakan musuh alaminya. Kemudian kultur teknis, atur jarak tanam, perbaiki drainase, baru kalau terpaksa gunakan kimia. Prinsip yang keempat, yaitu tepat sasaran. Kalau memang harus pakai pestisida, pilih yang sesuai dengan jenis hama dan penyakit. Semprot di waktu yang tepat, biasanya pagi atau sore. Prinsip yang kelima, harus ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kalau tanah dan air kita rusak karena pestisida yang berlebihan, maka musim depan kita sendiri yang rugi. Jadi prinsipnya sederhana, kenali, cegah, kendalikan, bertahap, tepat sasaran, ramah lingkungan. Kalau ini kita pegang, pengendalian hama dan penyakit jadi lebih murah, lebih aman, dan lebih efisien. Bapak Ibu petani, setelah tahu prinsip dasarnya, mari kita susun strategi umum pengendalian hama dan penyakit. Strategi ini ibarat peta perjalanan dari jalan sehat sampai panen aman. Strategi pertama, tanam sehat sejak awal. Ya, kita gunakan benih unggul dan sehat. Jangan ambil bibit sembarangan. Kalau benih sehat, tanaman punya daya tahan lebih kuat. Strategi yang kedua, rawat lingkungan lahan. Jaga kebersihan lahan, buang sisa tanaman yang jadi sarang hama. Atur jarak tanam supaya sirkulasi udara baik. Hama tidak suka tanaman sehat di lingkungan bersih. Strategi 3, awasi tanaman secara rutin. Jangan tunggu hama jadi banyak. Jadi lakukan pengamatan seminggu sekali. Lihat daun, batang, akar, buah dari tanaman kita. Kalau ada gejala awal, langsung catat dan tindak. Nah, strategi keempat, gunakan pengendalian terpadu. Nah, ini harus kita campurkan beberapa cara. Mekanis, biologis, kultur teknis. Pestisida kimia hanya jadi pilihan terakhir kalau serangannya sudah parah. Strategi yang kelima, kendalikan dengan tepat waktu. Penyemprotan jangan menunggu tanaman rusak semua. Kalau tanda awal sudah muncul, ya bertindaklah cepat, tapi tetap sesuai dosis. Strategi yang keenam, evaluasi tiap musim. Kita harus bisa mencatat hama apa yang sering muncul, kapan waktunya, dan cara apa yang efektif. Dengan catatan ini, musim depan kita bisa lebih siap. Jadi, strategi besarnya adalah tanam sehat, rawat lingkungan, awasi rutin, kendalikan terpadu, serta tepat waktu dan evaluasi. Kalau ini kita jalankan, hama dan penyakit tidak akan jadi momok, tapi bisa kita kendalikan bersama. Sekarang, Bapak Ibu, kita masuk ke bagian inti, taktik atau langkah praktis pengendalian hama dan penyakit. Nah, kalau ini bisa langsung dicoba di lahan. Taktik 1, cara mekanis. Jadi cara mekanis ini ya kita ambil ulat atau telur hama langsung dengan tangan. Yang kedua,
boleh gunakan perangkap lampu atau serangga untuk serangga malam. Yang ketiga, pasang perangkap lem atau feromon untuk mengurangi populasi hama tertentu. Taktik yang kedua, kultur teknis. Langkah pertama, kita harus bisa melakukan rotasi tanaman. Jangan menanam komoditas yang sama terus-menerus. Kita harus bisa mengatur jarak tanam agar sinar matahari dan sirkulasi udara cukup. Mencegah jamur. Langkah yang ketiga, singkirkan sisa tanaman sakit supaya tidak jadi sumber penyakit di musim berikutnya. Taktik keempat, yaitu cara biologis. Nah, cara biologis ini langkahnya ya kita manfaatkan musuh alami seperti laba-laba, capung, atau kepik predator. Atau kita juga bisa menggunakan mikroorganisme lokal atau biopestisida dari daun pepaya, gadung, tembakau, atau serai. Cara ini murah dan sangat ramah lingkungan. Kemudian taktik yang keempat, yaitu cara kimia. Cara kimia ini adalah pilihan terakhir. Kalau serangan sudah parah dan tidak bisa dikendalikan dengan cara lain, maka pestisida kimia menjadi pilihan pamungkas. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu petani, adik-adik petani milenial, kita harus tetap ingat prinsipnya. Yang pertama, dia harus tepat jenis. Artinya pilihan kita kan harus sesuai dengan hama atau penyakitnya. Kemudian prinsip yang kedua, harus tepat dosis. Jangan dilebih-lebihkan, jangan juga dikurang-kurangkan. Nah, yang ketiga, harus tepat waktu. Artinya penyemprotannya itu ya harus sesuai dengan sifat daripada bahan aktif pestisida yang kita pakai dan munculnya hama atau penyakit. Misalnya di pagi hari atau sore, kan begitu. Jangan kita nyemprot di siang bolong karena hamanya pada sembunyi semua. Kemudian yang prinsip selanjutnya ya tepat sasaran. Kita harus semprot bagian tanaman yang diserang, bukan asal dikabutkan. Nah, taktik selanjutnya yaitu taktik yang kelima, yaitu rotasi bahan aktif. Kalau rotasi bahan aktif ini teman-teman, Bapak Ibu petani harus paham dan mengerti. Jadi kalau setiap beli obat atau pestisida itu harus baca dulu kan. Nggak boleh kita pakai bahan aktif yang sama secara terus-menerus, karena kalau itu dilakukan hama bisa jadi kebal. Jadi kita harus bisa ganti bahan aktif setiap 2 atau 3 kali aplikasi. Nah, kemudian yang taktik yang keenam, ya taktik yang kita mencatat dan evaluasi tadi itu. Artinya kita harus menuliskan hama yang muncul, cara apa yang kita gunakan atau bagaimana hasilnya. Nah, dengan catatan ini kita bisa belajar untuk musim depan. Kalau langkah-langkah ini dijalankan, Bapak Ibu tidak perlu takut lagi akan hama dan penyakit, karena mereka akan bisa dikendalikan tanpa harus keluar biaya besar. Bapak Ibu petani, bagaimana kita tahu kalau pengendalian hama dan penyakit sudah berhasil? Oke, ada beberapa indikator ini yang bisa menunjukkan keberhasilan kita dalam mengendalikan hama dan penyakit, dan itu bisa langsung dilihat di lapangan. Indikator yang pertama, tanaman tetap hijau segar, kan gitu, tidak ada bercak,
tidak ada bolong, dan warnanya seragam. Indikator yang kedua, pertumbuhan tanaman normal dan seragam. Tanaman tidak ada yang kerdil di tengah, batang kokoh, tidak mudah rebah. Indikator yang ketiga, bunga dan buah tidak banyak yang rontok. Kalau bunga banyak jadi buah, buah tidak busuk, artinya pengendalian berhasil menjaga fase generatif. Indikator keempat, populasi hama terkendali. Kalau kita pasang perangkap, jumlah serangga yang tertangkap menurun dari minggu ke minggu. Kalau kita ambil sampel 10 rumpun, serangan tidak lebih dari ambang batas ekonomi. Nah, indikator yang kelima, biaya pengendalian efisien. Artinya tidak perlu semprot terlalu sering, tapi hasil tetap bagus. Akhirnya kita hemat biaya dan tetap aman panennya. Indikator yang keenam, panen meningkat dan berkualitas. Ulir padi bernas, jagung berisi penuh, buah hortikultura utuh dan mengkilap. Ini tanda nyata bahwa pengendalian kita berhasil. Jadi ukuran bukan sekedar salah semprot atau belum, tapi bagaimana dampak terhadap tanaman, hasil, dan biaya. Bapak Ibu petani hebat, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Pertama, hama dan penyakit itu ibarat maling dan penyakit di rumah kita. Kalau dibiarkan, panen bisa habis. Yang kedua, prinsipnya jelas. Kenali masalahnya, cegah sejak awal, kendalikan bertahap, tepat sasaran, dan ramah lingkungan. Ketiga, strategi umum kita adalah mulai dari benih sehat, lahan bersih, pengamatan rutin, gunakan pengendalian terpadu, lakukan tepat waktu, dan selalu evaluasi. Yang keempat, taktik praktisnya bisa mekanis, kultur teknis, biologis, dan kimia. Bila benar-benar diperlukan, jangan lupa rotasi bahan aktif dan selalu catat pengalamannya. Dan terakhir, keberhasilan bisa dilihat dari tanda-tanda yang ada pada tanaman. Misalnya, daun hijau segar, pertumbuhan normal, buah tidak rontok, hama terkendali, biaya hemat, dan panen meningkat. Jadi kesimpulan sederhananya, kalau kita kendalikan hama dan penyakit dengan cara cerdas, bukan hanya panen yang aman, tapi juga tanah, lingkungan, dan kantong kita ikut selamat. Sekarang giliran bapak-bapak, ibu-ibu untuk bertindak. Marilah dari pengamatan sederhana di lahan, dengan kita melihat daun, batang, akar, dan buah. Kalau ada tanda serangan, segera gunakan cara yang paling sederhana dulu. Jangan langsung mengendalikan obat kimia. Dan jangan lupa catat pengalaman musim ini untuk persiapan musim depan. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kalau video ini bermanfaat, bagikanlah kepada teman-teman petani lain. Karena semakin banyak yang tahu, semakin kuat kita bersama menghadapi hama dan penyakit. Salam tani, maju terus tani Indonesia. Ya, cuy.